Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman Harahap, NPM C1B016128. Mata kuliah yang saya ambil Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga OJK, Lembaga Pinjaman Simpanan atau disebut juga LPS, jenis-jenis bank, produk bank, dan aktivitas bank. Sering kita dengar Otoritas Jasa Keuangan atau juga disebut OJK. Di sini pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menerapkan sistem regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi. Beberapa dari mereka yang termasuk dalam industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan meliputi 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Di sini OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana OJK juga mempunyai latar belakang pendirian. 1. Amanat undang-undang. Di sini amanat undang-undang atau mandat adalah untuk membentuk lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, sekuritas, dana pensiun, modal ventura, layanan pembiayaan, dan lembaga lain yang mengelola dana publik. Kedua yaitu adalah pengembangan industri jasa keuangan. Adanya globalisasi dan inovasi dalam sistem keuangan dan kemajuan pesat dalam teknologi informasi membuat industri keuangan sangat dinamis, kompleks, dan saling berhubungan. Ketiga, konglomerasi lembaga jasa keuangan. Pengawasan perlu dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang memiliki beberapa anak perusahaan di bidang jasa keuangan dengan kegiatan bisnis yang berbeda atau konglomerasi. Contohnya, atau bank memiliki anak perusahaan di bidang asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan layanan dana pensiun. Tugas dan wewenang OJK secara umum ada 3. Mengatur dan mengawasi kegiatan layanan keuangan, baik di sektor perbankan dan non-perbankan. Kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan layanan keuangan di sektor pasar. Ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan layanan keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK menetapkan undang-undang di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan dalam industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tugas OJK, mengatur prosedur untuk menetapkan manajer hukum di lembaga jasa keuangan, mengatur struktur dan infrastruktur organisasi, serta mengelola kekayaan dan kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan lembaga penjamin simpanan atau disebut juga LPS. Pengertian lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Di sini LPS juga mempunyai fungsi dan tugas. Yang pertama itu menjamin simpanan yang disimpan oleh nasabah dalam bank. Kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan yang sesuai dengan kewenangannya. Tugas lembaga penjamin simpanan yaitu membuat serta menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, membuat dan menetapkan kebijakan sebagai upaya aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
membuat, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik, melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistematik. Wewenang lembaga penjamin simpanan, satu menetapkan dan memungut premi perjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar dan kerahasiaan bank. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bank. Bank sentral, di mana kita sering mendengar bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri. Selain itu, bank sentral juga berfungsi menjaga stabilitas mata uang, serta perbankan dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia wajib mengawasi perbankan di Indonesia. Perbankan umum. Di sini, bank umum memiliki fungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum. Beberapa layanan yang disediakan bank umum diantaranya adalah: 1. Menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, dan memberikan pelayanan tersebut pada masyarakat yang berada dalam wilayah operasionalnya. Yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat. Di sini bank perkreditan rakyat adalah jenis bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank perkreditan rakyat terbatas karena tidak bisa menerima simpanan giro, falas, dan asuransi. Juga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan deposito, berjangka, tabungan, dan lain-lain. Memberikan kredit, penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Aktivitas bank. Yang saya lihat di sini aktivitas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang serupa. Kedua, menyalurkan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang. Produk-produk dalam bank, yaitu satu adalah kredit. Yang bagaimana bank juga sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kredit baik kepada individu maupun lembaga. Bank juga mempunyai produk yaitu yang kedua, tabungan atau simpanan. Bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. Selain digunakan untuk menyimpan aset dengan lebih aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga ketika menggunakan layanan tabungan walau nilainya tidak begitu besar. Yang ketiga, deposito. Sering kita mendengar deposito, yaitu merupakan layanan simpanan mirip dengan tabungan namun memiliki perbedaan dalam jangka waktu. Giro mirip dengan tabungan. Giro merupakan layanan simpanan di mana penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat. Yang selanjutnya yaitu layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan jasa seperti pengiriman uang atau disebut kita transfer, baik antara rekening maupun antar bank. Pembayaran berbagai macam tagihan seperti internet, listrik, telepon, pembelian produk seperti pulsa, dan masih banyak lagi. Di sini yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang terakhir, bank syariah. Sering kita dengar bank syariah di sini yaitu banyak sekali. Contohnya saja Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan masih banyak bank-bank syariah lainnya. Di sini bank syariah
mempunyai perbedaan dengan bank konvensional. Bank syariah adalah jenis bank yang menerapkan prinsip syariah. Peraturan mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sesuai syariah Islam, bank syariah tidak boleh beroperasi dengan menggunakan prinsip gharar, masyir, riba, zalim, dan objek haram. Bank syariah juga memiliki fungsi untuk menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.